Gue sih mencoba beberapa hal ya, maksudnya Nah, bikin lukisan gitu, terus oke. berusaha untuk pameran. Tapi juga di tahun itu tuh kayaknya susah juga karena mungkin ruang-ruang pamer nggak se-available sekarang. Sekarang di situ ngajarin banget ya bahwa ketidakpastian dari watercolor Iya, itu, iya. and you never know when you mix colors and consistency itu bisa tiba-tiba menghasilkan hasil yang Accident, iya, itu accidentally. iya, Oh, tapi waktu itu seingat aku ya, belum banyak sih. Emang nah itu dia, Kak Gitu Malika loh. tuh sebagai Pionir. pionir ya. Nah, Kalau hai Ucap Women, selamat datang kembali di Ucap, Up Close and Personal with Wulan Maharani. Sebuah ruang di mana kita berbicara dari hati ke hati tentang perjalanan hidup, mimpi, dan semua proses di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat indah dan mendalam tentang bagaimana kita bisa menemukan keindahan dalam setiap proses. Bunga lotus atau teratai kecil, tumbuh dari lumpur, tapi justru dari sanalah ia menemukan maknanya. Dan hari ini kita akan berbincang dengan seseorang yang hidupnya sudah mencerminkan filosofi itu. Dia adalah teman baik saya, Winarti Handayani, seorang ilustrator asal Indonesia dan pendiri Kamalika Art Prints, brand yang menghadirkan seni dalam keseharian kita. Halo Win, apa kabar? halo. Senang banget ya bisa Iya, kita akhirnya bisa menghadirkan seorang lotus kecil ya. Tapi hari ini I dedicate my wardrobe atau outfit untuk Kamalika karena ini adalah salah satu outer favorit saya sebagai penggemar Kamalika Prints yang aku rasa merupakan setiap kali ya itu hasil yang datang dari hati gitu karena you draw it personally dan itu bisa di-share ke banyak orang dan orang tuh juga merasa bahwa didekat gitu loh oleh Winnie gitu ya. Jadi sebagai orang yang mengenal Winnie secara pribadi, it's a privilege to know you and bisa menggunakan hasil karya Winnie. Terakhir kami punya desain tahun ini ya. Iya, ini Kebaya the encim. latest Kan kebaya bisa encim. relate banget ya Iya tentang benar sebagai ya kita sebagai sama-sama peranakan peranakan. juga gitu. Jadi peranakan pride Cina gitu ya. Ya Cina Jawa. Ini sangat resonate banget gitu with my own personality. Nah, mungkin bercerita sedikit ya tentang our relationship. Pertemanan. Pertemanan. Jadi kita ketemu Winnie itu, saya bertemu dengan Winnie itu di tahun late 90s. Tepatnya waktu saya ngambil summer school di sekolahnya Winnie di Rhode Island School of Design, one of the best art school di Amerika. Dan sebenarnya itu saya cuma ngambil 1 bulan lah ya, 1 bulan setengah ya. Tapi dari situ pertemanan kita berlanjut sampai sekarang loh. Jadi almost 30 years. So it's truly a cherishable Iya kan orang bilang things. pertemanan di masa SMA atau kuliah itu biasanya lasting. Oh, Banyak gitu curhat-curhat. ya. Jangan- Oke. Nah, sekarang mau menggali lagi ya, mungkin lebih dalam tentang Kamalika. Nah, nama Kamalika tuh mempunyai kesan magis gitu atau magnetik gitu ya. Sanser kertas soalnya. Oh, oke, sangat berkarisma. Nah, sekarang sangat terasa kalau Kamalika itu lahir dari sebuah pemikiran yang dalam, so it's a reflection of self gitu ya. Kelihatan banget atau berasa banget. Dan kalau kita ngelihat nih perjalanan kamu nih, dari kita waktu kuliah di Rhode Island School of Design itu, terus memutuskan kembali, kita sama-sama generasi Pulang kedua ya. sebenarnya, yang dari family business side gitu, memutuskan kembali. Nah, pasti ada dan membangun your own brand instead of bekerja untuk perusahaan keluarga misalnya gitu. Itu pasti kan perlu pemikiran dan untuk membuat decision itu. Apa sih yang mendorong dirimu untuk memutuskan untuk mengembangkan your own brand? Apa ya? Ya pokoknya kalau dulu sih kan waktu balik itu sebenarnya ya nggak pakai keputusan gimana ya, karena memang ya Harus pulang balik. harus balik Oke, lah gitu kan. berarti Harus agak balik. sama nih ya kondisinya Iya. ya. Oke. Setelah di sini kalau gue sih merasanya ya mencoba
ya karena memang juga latar belakang kita memang sekolah juga desain gitu kan, jadi mau mencoba di ranah itu. Oh ya. Tapi banyak lika-liku lah, maksudnya apalagi di itu kan di Jakarta, Indonesia tahun 2000 ya. Maksudnya mencoba waktu gue pulang sih gue lu aja nggak apa-apa. Iya boleh. Gue sih mencoba beberapa hal ya, maksudnya Nah, bikin lukisan gitu, terus Oke. berusaha untuk pameran. Tapi juga di tahun itu tuh kayaknya susah juga karena mungkin ruang-ruang pamer nggak se-available sekarang. Ya, maksudnya kesempatan buat mungkin seniman muda untuk pameran juga nggak sebanyak sekarang ya. Sekarang kan kayaknya orang sudah so aware of art gitu. Kalau dulu kan kayaknya ya yang bisa pameran mungkin orang-orang yang sudah established terkenal aja gitu kan. itu satu, yaitu berusaha struggle situ. Terus yang kedua juga bikin ilustrasi buku anak. Sempet tuh beberapa project ya bikin. Tapi itu juga tuh, maksudnya Indonesia seni di tahun itu tuh juga berasa masih mentah, masih prematur. ya in a way. Maksudnya kalau buku anak waktu itu gue sih ngobrol gitu sama penerbit ya, penerbit besar juga. Mereka kayak buat apa? Maksudnya bukannya buat apa ya, tapi maksudnya lebih mudah kalau mereka pergi ke book fair lalu beli buku dari luar lalu terus menerjemahkan diterjemahkan. daripada memang itu lebih rumit ya, lebih ribet dan lebih panjang prosesnya untuk bisa develop buku sendiri dengan cerita plus ilustrasinya juga di sini gitu. Iya. Terus sama juga kayaknya waktu itu juga pada saat kita pulang di 2000 itu tuh kayaknya orang masih seni yang available tuh really bener-bener kayak digital art yang ya standar banget gitu. Bahkan buku juga gitu, tapi mereka kayak bikin buku tuh kayak pabrik gitu, kayak maksudnya harus segera keluar berapa judul dalam satu Iya. mungkin Jadi kayak bulan kejar setoran aja Ya, gitu ya. Nah itu tuh kayaknya gue juga merasa ada ketidakcocokan gitu. Oke. Jadi pada saat sebenarnya Kamalika munculnya tuh juga sebenarnya out of ya doodling dan iseng-iseng aja gitu. Karena pada saat itu kan gue baru married, punya anak, terus mau gambar, mau ngelukis yang gede juga kayaknya tempat juga nggak memungkinkan. Dengan maksudnya messy dan berantakan, kotor gitu kan. Jadi ya gue berusaha untuk bekerja dengan apa yang ada aja gitu, maksudnya Jadi kalau bikin memaksimalkan ilustrasi apa yang kan ada. iya. Oke. Ilustrasi kan gambar ya cuma perlu meja, even sebenarnya sampai sekarang pun juga tempat kerja gue juga masih nomaden. Oh gitu, jadi bisa Iya, maksudnya everywhere. nomaden in a way, kalau ada di ruang makan ya di ruang makan. Oh jadi Di nggak meja perlu makan. ada satu kan, biasanya kayak Iya. artis tuh kan ada satu pojok yang kayak sumber Maunya inspiratif sih, gitu, tapi itu enggak ya? Ya nggak harus sih, maksudnya maunya sih mungkin, I guess semua orang juga pengennya begitu, tapi pada saat ini belum bisa. Belum bisa Belum ya? bisa tempatnya. Setelah bertahun-tahun tetap I ya? think so, maksudnya Oke. seadanya aja gitu, dan itu Jadi nggak harus menunggu tempat yang perfect Nah, atau iya. momen yang perfect, mengalir aja gitu ya dan pokoknya inspirasi akan datang. dengan keterbatasan dengan apa yang ada ya itu dikerjain sambil mengurus anak gitu kan. Pada saat itu sih gue begitu ya. Terus kalau keluar dari bisnis keluarga ya memang kayaknya bisnis keluarga gue sih sesuatu yang Agak asing gitu buat iya, dirimu gitu nggak ya? membuat ya nggak ada passionnya ke situ lah gitu kayaknya. Oke, Nah dan ini mungkin kita mencari sesuatu, gue sih mencari sesuatu yang memang gue bisa dan gue tahu caranya. Ya yang bisa dan Iya, tahu iya, aja iya, kan iya, gitu, iya. lebih daripada yang susah-susah terus kita Betul. juga nggak bisa. Nah pada waktu you make decision, oke, aku nggak membantu bisnis keluarga, itu reaksi orang tua Ya, gimana? sebenarnya sih sampai sekarang mereka selalu iya bantu, itu sih selalu masih ada sampai sekarang. Oh sampai sekarang, Nah, tetap jadi- ya. Oke. So yang menarik tadi adalah di mana semua art itu not reachable, masih di sana, di atas sana. Terus sementara juga kalau kita ngomong ke toko buku atau publisher, mereka tuh kayak dulu ya dulu waktu saat itu. Iya, heeh. Tapi dirimu tuh mau menghadirkan sesuatu dengan rasa atau personalize atau ada energi yang lebih Iya. hangat Iya. gitu. Makanya mungkin itu kali ya memperkenalkan konsep art meets everyday life. Iya, karena gue sendiri juga, nah itu juga salah satu perjalanan gue lah ya, maksudnya
di awal tuh juga gue selain tadi kan lukis terus ilus, pokoknya gue mencoba macam-macam. Ngajarin, pernah gue ngajarin kayak bikin ini aja kayak bukan komunitas lah ya, sebenarnya kayak ngelesin gambar anak-anak, tapi ya di luar bahwa harus gambar gini, tapi waktu itu kayak anak-anak gue ajak untuk lihat ke museum, terus dia gitu, dan gue melihat gitu bahwa sebenarnya banyak orang ya dari kenalan-kenalan gitu yang kadang-kadang rumah tuh ya udah, rumah tuh nggak ada di tembok, ya kosong aja gitu. Maksudnya mereka berasal dari keluarga yang ya mungkin mampu lah ya kalau beli apalah gitu buat dipajang. Sedangkan di keluarga gue sendiri, di rumah gue, nyokap gue tuh suka decorate rumah gitu. Jadi dan decorate rumah tuh juga kan nggak harus mahal, pakai lukisan yang Avandi gitu kan, maksudnya ketahuan banget ya generasi ya. Nggak harus yang maksudnya benar-benar mahal ya, maksudnya just as simple as mungkin lu punya batik yang bagus dipasang, atau mungkin ya menemukan apalah dari perjalanan, mungkin sesuatu apalah, postcard ya, kan? prints gitu, atau juga misalkan lu pergi kemana lihat mungkin ada patung yang atau misalkan patung Indonesia kayak gitu, atau mungkin kan souvenir macam-macam ya. Itu kan bisa juga menjadi decorating your house, dan itu sebenarnya seni yang juga ya ada emang orang, menurut gue sih orang memerlukan ya ada seni di sekitarnya gitu, karena itu membuat orang juga menjadi hidup lebih vibrant, mungkin lebih bersemangat, dan juga membuat orang grounded tuh rasa ya, nggak cuma dari pikiran, dan juga nggak cuma ya udah gue bangun begini tanpa lu melirik sekeliling lu ada apa gitu kan. Oke, jadi kembali lagi nih ke rasa. Untuk memberikan rasa kepada suatu warna rasa dalam kehidupan lah gitu. Ya, itu yang mau dikenalin. Nah itu yang gua rasa waktu itu juga orang tuh di Indonesia, makanya ya sepertinya seni tuh jauh banget ya dari kehidupan orang. Nggak relate ya. Jadi seni ya di atas sana. Gitu, orang mungkin ke museum, atau lo harus ke pameran, atau lo ke balai lelang. Tuh kan orang sebenarnya juga nggak pergi juga ke tempat-tempat semacam itu gitu. Jadi ya makanya itu yang membuat gue merasa kayaknya nih perlu deh sebenarnya bikin sesuatu yang ya, itu kan gue mulainya juga dari kartu ucapan ya, dari gambar ilustrasi itu ya paling available dan paling murah dan paling bisa manageable buat gue zaman itu ya. Jadi bikin aja kartu dengan gambar-gambar hand drawn ya, maksudnya dari lukisan dan sebagainya gitu kan, dari lukisan ya simple lah, lucu-lucu. Pakai biasanya apa? Cat air. Nah itu juga yang gue merasa ya gue bisa berekspresi dengan cat air. Dan kenapa milihnya cat air dari segala kayaknya lebih romantis dan kayaknya ya. Jujur nih, kemarin baru ngambil kelas watercolor. Di situ ngajarin banget ya bahwa ketidakpastian dari watercolor itu, and you never know when you mix colors and consistency itu bisa tiba-tiba menghasilkan hasil yang accidentally. Kadang-kadang manusia tuh terlalu ingin mengontrol gitu, kayak perfect purple gitu, tapi ternyata dengan sendirinya air dan warna itu bisa mencampur sendiri dan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada yang kita mau ya. Itu mungkin itu yang gue rasa juga ya dengan cat air tuh kan. Ya tadi controlling, atau ya dia juga lebih kayak ekspresif dan lebih kayak let it go. Kan gue Aquarius jadi gitu, water element ya, jadi langsung masuk ke situ ya. Oke. Tadi tuh berbicara tentang pengalaman pertama, itu jualannya kemana? Ya waktu dulu setelah gue bikin kartu-kartu itu, gue jual sih di bazar. Jadi participate. Bazar zaman dulu tuh cuma banyak bazar orang bule. Kan ada Women's Association lah, kayak gitu, British. Nah juga biasanya kalau misalkan dari masing-masing ya, maksudnya biasanya British, Australian, American tuh mereka punya kayak ibu-ibunya setiap tahun tuh selalu bikin bazar gitu. Biasanya setahun 2 kali lah gitu. Nah gue waktu itu nyoba pertama kali taruh di situ. Nah to my surprise orang langsung. Tapi lebih banyak orang asing. Memang itu pada saat itu lebih banyak orang asing. Jadi gue dulu jualan tuh cuma kartu sama art prints buat dipasang di wall art gitu. Jadi dari ilustrasi di print lalu supaya orang bisa framing lah gitu dipasang. Ya memang perkembangannya setelah gue lihat juga
memang yang belanja waktu dulu ya banyak kan Expat. orang asing ya, karena ya di tahun-tahun itu kan orang kita suka jarang nulis kartu. Iya. Sekarang aja ya mungkin Sekarang udah mulai lagi journaling aja, gitu kayak ya gitu-gitu segala kan. macam. Oke. Apa scrapbooking dan sebagainya, terus Scrapbooking, orang ya. suka nulis kartu. Kalau dulu kayaknya enggak. Terus gue pikir juga orang kita dulu juga majang rumah kan, ya gue berusaha memperkenalkan, tapi Iya. kan memang iklimnya belum kesana gitu. Kayak setelah pandemi nggak? Pas pandemi nggak sih orang mulai mendekor rumah lebih Iya intensif kayaknya gitu? ya. Terus udah gitu kan lebih banyak apa sih sekarang apps buat kayak gitu Mendekor. juga. Oke. Ya jadi waktu itu gue pikir nih udah orang asing suka. Terus pertama kali gue jualan itu pun juga ada apa namanya toko, udah langsung beberapa toko tuh pingin ngambil barang gue juga gitu, supaya available di Dep Store gitu lah. Oke. Dan setelah gue lihat tuh itu waktu itu di alun-alun ya. Waktu itu gue lihat langsung bagus lagi ya. iya makanya di alun-alun tuh gue lihat yang jualan kartu waktu itu Belum banyak. mereka punya kartu tuh nggak ada yang maksudnya nggak ada ilustrasi di zaman itu. Semua tuh either kayak Edwin's Gallery foto, foto. batik kayak gitu. Oke, Pokoknya apa namanya postcard ada kartu niche tuh kayak sendiri. begitu. Oke. Nah sedangkan yang bikin ilustrasi tuh belum ada gitu. Jadi ya makanya mereka langsung interest gitu ya, dan ilustrasi Indonesia lagi gitu kan. Jadi ya masuk situ. Nah tapi lama kelamaan setelah berjalan beberapa tahun tuh gue pikir ya orang Indonesia tadi nggak nulis kartu, nggak majang rumah, kayaknya harus bisa sesuatu yang bisa dipakai deh gitu. Kalau Indonesia kan sukanya yang bisa dipakai, makanya gue pada saat itu juga berusaha untuk gimana caranya nih dari lukisan tuh bisa Wearable art. bisa dipakai. Jadinya. Oke. Nah, tadi aku mau highlight sedikit. Nah, pertama kali kan mulai jualan, tapi you said surprisingly Iya, gue sih. langsung laris gitu ya. Ya, orang Do you suka think lah ya. Gitu. it's because you have a strong concept atau it's a stroke of luck aja? Karena kan gini ya, kadang-kadang. Dua-duanya gue rasa. Oke. Oke. Selalu it's both right. Oh iya, nggak kadang-kadang ya kita apa ya, kita tuh kalau mau memulai sesuatu yang baru ya at least for me kayak harus perfect dulu gitu loh. Menurut gue itu nggak bisa. Itu nggak bisa Itu ya. nggak bisa. You Oke. just have to throw it out there. Lo harus tinggal lempar aja gitu. Maksudnya Udah gue lempar aja iya maksudnya gue pun selama gue membuat apa namanya produk-produk ini pun ya gue sebelumnya gue tuh dulu pernah punya teman yang gue suka bekerja sama gitu. Kita juga berusaha pingin bikin produk gitu, tapi ya teman gue ini seorang graphic design lulusan RISDI juga. She's so perfectionist gitu. Yeah. Tapi akhirnya kita nggak pernah bikin apa-apa gitu. Maksudnya nggak pernah jadi produknya gitu. Sedangkan kalau gue sendiri sih gue ngerasa kadang-kadang gue bilang ya udah lempar aja, nanti kalau orang suka ya ini, kalau enggak ya udah nanti dia it's sorted out by itself gitu. Jadi harus ada sedikit. Nggak usah terlalu perfect kalau gue sih gitu ya. Gue soalnya sih memang. nyantai aja gitu. Ya kayak harus perfect dulu, Karena harus susah kalau lu harus perfect dulu tuh nanti akhirnya nggak nyampe gitu. Oke. Ya, menarik nih untuk semua ucap women yang mau memulai ya. Ya, memulai apa aja sih memulai sebenarnya, apa nggak aja, harus bisnis baru ya. Oke. Nah, kalau kita ngelihat ya justru dari Kamalika ini kan selalu ya tadi sih udah dijelaskan. Nuansanya tuh terasa hangat karena memang it's personal gitu dan it's imajinatif gitu, penuh imajinasi. Terus kalau anak ada kayak kostum ada anak-anak gitu kan, objeknya terus kostum binatang warna-warna lembut, terus jadi kayak whimsical banget gitu ya. Dari mana sih dapat inspirasinya tuh dari mana? Ya itu ilustrasi juga berkembang juga sih, Wol. Jadi kalau dulu itu berproses juga. Oke. Jadi kalau pada saat gue mulai, anak gue kan masih kecil tuh, jadi ya gue memang banyak mengambil ide-ide dari kebiasaan sehari-hari. Jadi ini benar-benar ya gitu. everyday art banget ya. Ya pokoknya ya apalah yang membuat dia lagi suka, apalah gajah lah atau apalah maksudnya yang dibicarakan atau melihat apa. Kan terus kan kita juga baca buku cerita juga banyak gitu kan ya sama anak-anak kan pada saat mereka masih toddler kan. Yeah. Jadi kan dari situ kan juga kayak imajinasi juga berkembang juga dari situ ya. Oh lucu juga nih kalau gambarnya kayak begini atau apa gitu. Tapi anak-anakmu pakai nggak sih? Maksudnya iya memang anak cowok semua sih. Gue bikin buat cewek. Oh iya. Tapi actually maksudnya anak-anak ini bilang oh ya ini is cute mom gitu atau apa gitu nggak always relate to your
children ya. Enggak, mereka merasa you can do better. Waduh, berarti kritikus yang paling Kenapa sih tajam gambarnya kok ya. kayak gini sih, jelek katanya sih gitu. Oh gitu. Jadi harus jujur ya. Tapi kalau bagaimana menghadapi kritik-kritik seperti itu? Yang ngomong gitu anak gue sih. Iya, atau mungkin pernah nggak dari Kok jelek customer, sekali iya, atau masa kok gini banget ya gitu, pernah nggak sih ada, atau Enggak customer sih, semua komplain memuji. atau semua memuji dan Kalau komplain, nah kalau customer komplain biasa lah ya. Oh, Kita biasa. berusaha Oke. untuk ya kalau handling customer komplain mah ya kita juga selalu berusaha rendah hati lah ya. Iya, Intinya iya, kan, iya, iya. kita ngaku aja salah aja dulu gitu. Oke. Diterima Oke. aja. Oke, nah sekarang balik lagi ke filosofi Lotus ya yang tadi diceritakan atau at least kita lihat ya dari logo Kamalika. Nah banyak orang hanya melihat tuh hasil akhirnya, karya yang cantik, produk yang rapi, omset yang mungkin meningkat gitu kan, maksudnya wah laris banget nih Kamalika gitu kan. Tapi orang tuh lupa kan bahwa di balik semua itu tuh ada proses sepanjang yang mungkin nggak smooth dan penuh dengan tantangan gitu loh intinya. Nah gimana sih dirimu tuh memaknai proses dalam hidup dan karya? Nah, kalau aku sih mah jalanin aja, let it flow. Makanya bener-bener watercolor Aku sih banget ya, let it Aquarius flow banget. aja. Yang penting all out ya. Maksudnya kalau ngerjain All out. ya maksudnya all out lah ya. Maksudnya dari segi Just do your best. ya do your best, gambar yang sebisa lu bisa usahakannya, kerja keras juga. Ya gue ingat juga kalau sekarang kan Kamalika ada toko, tapi kalau dulu ya di saat kita mesti jualannya nggak ada toko ya semuanya mesti dari bazar ke bazar, ya itu harus lu jalanin aja. Dari sisi bisnis ya lu jalanin apa yang lu bisa jalanin ya, you have to work as hard as you can gitu dalam hal ya yang perlu dilakukan lu lakukan, tapi ya let go with the flow sih kalau gue sih begitu. Bener begitu ya, Kalau bener-bener gue sih begitu, mungkin nggak What bisa is cocok the lowest sih? What is the lowest point sih? lowest point. Selama mendirikan Kamalika sampai mungkin you almost Salah satunya sih gue pikir pas lagi pandemi jelas, karena pandemi kan bener-bener waktu itu gue cuma punya toko, maksudnya kalau toko offline kan tutup. Jadi lu mulai dari lu ada omset terus jadi omset zero gitu. Terus tapi apa yang dilakukan pada waktu pandemi sehingga bisa survive sampai Berdoa. sekarang? Oh, iya. Ya mungkin apakah dari online, ya kan, online-nya digas Gue gitu. tuh waktu itu sampai gue nggak mau lihat buku rekening gue loh. Gitu ya. Karena gue udah tahu nih gue kapan habisnya nih. Udah maksudnya udah tahu berapa lama-lama bertahan aja. Tapi gitu. itu juga ya kalau tadi lu bilang luck ya, pokoknya semesta Tuhan Allah memberikan rezeki kepada orang yang berusaha. Ya tiba-tiba aja, maksudnya itu gue juga benar-benar surprisingly, gue juga nggak tahu ya waktu itu kan ya namanya pandemi ya, begitu toko tutup mau ngapain lagi ya udah pasti ya udahlah kita coba online nih. Jualan lewat mana nih? Ya udahlah, oke Tokopedia, ya udah gue sih jalanin aja gitu ya, maksudnya orang bilang ini ya ikutin, dicoba, ternyata lagi gitu ya. Ternyata orang memang mungkin juga selama ini gue pikir ya, mungkin orang udah menunggu juga kita tuh punya online gitu kan. Sebelumnya belum? Kecil-kecilan banget lah, ada web tapi kita juga nggak terlalu fokus di situ gitu. Ya nah tiba-tiba ya udah, orang juga mungkin di rumah aja dan scrolling banyak dan belanja banyak ya. Kita bisa survive pandemi itu dari online, penjualan online. Termasuk masker, aku sangat itu menyenanginya. Itu benar-benar ya aneh lah kalau gue pikir ya, maksudnya boomingnya itu sampai kayak begitu tuh gue juga baru ya you never know, karena mungkin udah let it go aja ya. Oke. Nah kalau menurut Winnie nih secara personally, growing in challenging situation itu apa artinya buat seorang Winnie, growing in challenging situation? Ya gue rasa sih itu juga lu harus belajar dari peka terhadap apa yang terjadi di sekitar lu. Ya dari challenge, kesulitan yang kita hadapin, kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa kita belajar dari situasi itu. Lalu ya we just move on lah. Move on aja ya. Oke, jadi kita nggak usah takut untuk growing ya.
Iya sih. Kita selalu berproses dan Berproses. selalu growing sih harapannya ya. Iya, selalu growing. Oke. Nah, sekarang nih tentang dunia seni dan bisnis kan tadi. Itu sesuatu hal yang kadang-kadang sulit untuk disatukan. Karena kalau kita persepsinya mungkin dulu kalau jadi pelukis mau makan apa kayak gitu, atau mau jadi artis atau seniman gitu. Kita dapat dari mana gitu. Tapi kan Kak Malika cukup berhasil loh untuk menggabungkan seni dan bisnis gitu. Apa sih tantangan terbesarnya yang dialami untuk menjaga keseimbangan artnya tetap punya rasa dan punya nafas soul gitu dengan ya memang realita bisnis yang memang harus yang tadi buku rekening harus penuh gitu. Ya itu kalau gue sih tadi berusaha untuk all out aja lah. Dari sisi seninya kita juga all out. Ya maksudnya ya dikerjakan selalu berusaha untuk mempunyai ide yang baru. Maksudnya produk tuh juga selalu mengeluarkan gambar baru setiap. Berapa lama tuh biasanya ngeluarin edisi baru? Kak Malika tuh dalam 1 tahun minimal 3 lah, 2 sampai 3. 2 sampai 3. 3 seri ya. Jadi biasanya di awal tahun Christmas juga kita biasanya kan selalu punya edisi khusus edisi ya. khusus Christmas. Terus setengah tahun biasanya kecil-kecil lah bikin gambar apa gitu ya. Itu dari sisi maksudnya produknya dan gambarnya ya. Sesuatu yang baru. Kalau dari segi bisnisnya tadi gue bilang juga all out juga ya. Pokoknya kita sih berusaha semaksimal yang kita bisa gitu. Oke. Nah tadi sebenarnya yang menarik yang juga akhirnya membuat Kak Malika itu bisa relate ke pasar lokal adalah wearable art. Itu wearable art itu apakah semata-mata dari pengamatan aja gitu, your observation, oh nih orang Indonesia begini, atau memang mengikuti tren yang ada? Maksudnya memang, tapi waktu itu seingat aku ya, belum banyak sih. Emang nah itu dia Kak Gitu Malika loh. tuh sebagai Pionir. ya, Nah, kalau gue how do you come up with the ya itu tadi idea? kalau gue pikir ya itu tadi orang Indonesia sih, kalau kita sukanya sebenarnya dilihat orang Indonesia. Iya, maksudnya dia yang bisa sesuatu yang dipakai, orang lihat kita gitu ya. Gitu kan, pokoknya sesuatu yang bisa dipakai. Ya makanya pada saat itu juga ya, sebenarnya di tahun-tahun itu juga teknologi printing tuh juga baru mulai banget loh. Jadi gue waktu awal-awal tuh juga baru mencari nih, gue mau, kalau sekarang kan sangat mewabah Iya, ya. bisa apa. Di mana-mana ada gitu. Kalau dulu tuh benar-benar, makanya orang kalau gue jualan juga pasti, oh, kok ini kayak lukisan banget ya, kok bisa ada di kain gitu ya. Orang kayak nggak bisa, maksudnya itu yang sesuatu yang baru ya, orang nggak membayangkan kayak lukisan bisa ada di baju atau di tas gitu kan. Okay. Itu dengan pada saat awal tuh juga mencari printing yang cocok tuh juga ya susah juga ya. Itu berarti do research Mencari segala macam. lalu kemudian baru setelah Kak Malika berjalan ya setahun 2 tahun dengan tas dan pouch gitu, baru Sublime Printing itu baru mulai masuk dan ada gitu. Makanya terus Kak Malika juga akhirnya kami kan punya printing sendiri. Iya, aku lihat sih hebat banget. Gitu. Jadi ya gua rasa sih itu ya, maksudnya pada saat itu juga ya kita harus melihat peluangnya, terus juga berusaha, kecepatan juga penting sih. Penting. Oke, Iya, timingnya. Iya, timing itu juga penting. Nah kalau sekarang gue pikir sih sebenarnya setelah Kak Malika berarti udah mau 10 sampai, kan dari main-mainnya kan 2011. Tapi kalau dari gue bilang serius tuh karena gue baru ngambil karyawan 1 orang tuh 2013 akhir 2014 awal. Ya berarti udah 10 tahun lebih kan. Gue pikir sih sebenarnya gue merasanya sih sebenarnya my mission is accomplished juga in a way. Sekarang ini ya belakangan ini gue lihat, karena ya memang sekarang makin banyak orang yang ya karena juga teknologi printing semakin maju dan semakin available, sehingga tadi art in everyday life kayaknya orang udah semakin aware, dan orang juga ya banyak orang yang bisa gambar, suka gambar juga membuat produk yang serupa dengan Kak Malika gitu. Itu nggak masalah buat kamu? Gue pikir sih nggak masalah ya. Punya kebesaran hati.
kan masing-masing punya stylenya sendiri-sendiri. Itu satu. Rezeki juga Rezeki masing-masing. juga, tapi ya itu mission accomplished karena yang tadinya memang gue inginkan bahwa orang bisa berekspresi seni dan bisa ada di Terlihat dan visible. ada di sekeliling kehidupan sehari-hari. Dan Itu sudah itu udah accomplished. ya, Kayaknya sesuatu apa ya, kelegaan dan kepuasan tersendiri ya when you said mission accomplished gitu ya. Tadi satu berarti wearable arts bisa be seen anywhere, not only in the galleries or in the museum atau ya seperti itu, atau rumah-rumah aja, tapi kita bisa menikmati di mana aja. Itu satu. Kedua, tadi menarik bahwa dari satu karyawan sekarang udah berapa karyawannya? 20 kah? 20. Jadi is another accomplishment, kita bisa menciptakan lapangan kerja juga ya untuk orang-orang di sekitar kita. Ada lagi nggak sih mimpi dari Kamalika atau seorang Winnie ke depannya? Karena misi itu sudah tercapai. Ada nggak misi yang lebih besar lagi? Mungkin ditunggu gambar-gambar berikutnya ya, tema-tema berikutnya. Tema berikutnya ya. Oke. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga yang menggelitik aku sih sebenarnya. Nah, kalau kita ngelihat filosofi dan karyamu kan terasa banget ya, bahwa seni itu bukan sekedar ekspresi tapi juga cara untuk hidup lebih mindful, jadi lebih sadar, lebih peka. Nah, bagaimana dirimu melihat hubungan antara seni, keseharian, dan kebahagiaan sederhana? Kadang-kadang sekarang kan orang tuh cepet hidupnya gitu kan, terus terlalu sibuk gitu. Nah, melihat karyamu dipakai banyak orang nih sekarang yang tadi visible kan kita udah bisa ngeliat tuh, how do you feel? Yang gue biasanya senang kalau lihat, kalau pas jualan sendiri ya, kalau kita di toko atau di bazar gitu, kalau orang tuh lihat tuh langsung lucu banget gitu. Kalau itu orang ketawa ya, I think it's just a simple gesture ya dari orang, tapi juga itu kayak a break atau a pause gitu di dalam keseharian keriuhan gitu ya. Tiba-tiba lihat ada yang dia bisa relate gitu. dengan gambar itu, relate dengan mungkin ya pengalaman orang itu. Gue rasa itu seni selalu bisa berbicara pada setiap orang tuh kayak gitu. Kita ngeliat kayak ini kan kebayang Cim kan, it's you, Ya, my personal. mak lu lah Iya, mak gue juga sama kayak gitu Iya. juga ya. So itu juga sesuatu yang pasti orang kalau melihat dia orang-orang peranakan Cina Jawa lah ya, pasti akan iya pasti mungkin dia punya neneknya Iya, yang pakai baju kayak begitu. Kan gue juga maksudnya kita berdua grow up dengan melihat yang semacam itu. Mungkin itu sih yang aku rasa kekuatan dari Kamalika, yang what I like ya personally, itu selalu relate gitu, sedikit banyak dengan pengalaman pribadi gitu ya, pengalamanku dan mungkin pengalaman fansnya Kamalika ya gitu, karena dia benar-benar nyambung gitu. Jadi art itu bukan sesuatu yang di atas sana atau di luar sana, tapi it's a part of our life gitu, it's a part of our story gitu. Itu yang aku rasa secara pribadi tuh Kamalika is very strong gitu. Jadi you tell the story, you tell the experience of life through art gitu. Nah, boleh nggak sih share, karena kan kau kan lagi suka yang memang hidup berkesadaran dan segala macam gitu ya, lagi mencoba berlatih. Ada nggak sih ritual seorang Winnie gitu untuk menjaga hari-harinya dengan anak 3, dengan bisnis Kamalika yang sangat hands on ya, maksudnya yang benar-benar dari hati gitu. Itu kan perlu energi dan hati itu yang selalu menurut aku ya full. How do you keep up your gratefulness gitu? Terus how do you create your own happiness every day? Kan happiness tuh adanya di dalam diri sendiri ya. Ya berusaha supaya, bagaimana kita berusaha supaya di luar bisa ada storm, ada badai, tapi kita bisa happy juga. Ya, what do you do? Kalau Coba sih, cerita lah. Ya kalau gue sih, karena gue sebagai orang Katolik dan ya sangat taat. Ya sangat. Sejak aku mengenalmu. Ya. Ya kalau gue sih emang berdoa tiap hari lah. Ya, berdoa setiap hari. Ya, kita banyak orang berdoa Win, apa pergi ada? Ke misa tiap hari. Kalau gue sih begitu. Oke. Jadi ya pokoknya itu just
simple setengah jam ya, you take your time ya, pergi ke gereja setiap hari itu kan setiap hari. ya itu setengah jam, tapi kan ya lu berdoa, lu berusaha berbicara dengan diri lu sendiri juga selain pada Tuhan juga, bahwa apa nih hari ini gue hari ini supaya diberkatin, supaya gue juga bisa apa yang gue kerjakan tuh kiranya bisa membuat jadi berkat buat orang orang gitu ya. Ya hebat banget loh si Winnie jadinya. Karena dari kesibukannya tadi ya, maksudnya udah punya anak 3 gitu, terus punya bisnis, masih melayani orang-orang sakit di rumah sakit untuk memberikan komuni suci gitu ya. Menurut aku tuh, wah itu bisa bukan menyisakan ya, create time, memberikan waktu untuk orang gitu, bukan menyisakan itu. Jadi karena itu kan kadang-kadang kalau orang sedang sakit, kita kan nggak tahu ya in what stage they are in gitu. Tapi ada orang-orang seperti Winnie dengan kesibukannya dan aktivitas yang padat itu masih bisa meluangkan waktu. Ya, that's true. Pilihan karena ya gitu. Karena ya untuk melayani kan tuh juga pilihan orang. Maksudnya itu sebenarnya sama aja sih, it's komitmen dan pilihan lah. Ya. Ya. Tapi ya I want to commit to that. So. Wah, oke, nggak kerasa ngobrol-ngobrol kita nih, walaupun singkat tapi banyak banget belajar, banyak banget ya belajar, terus bisa juga mengapresiasi ya tentang perjalanan proses dirimu dari awal sampai saat ini gitu. Ya saya tuh belajar bahwa setiap proses, apakah itu menantang, pelan atau berantakan atau mungkin cepet gitu ya, tapi di situ ada bisa menjadi tempat tumbuhnya suatu keindahan atau sesuatu berkat gitu. Asal kita tuh mau memaknai proses itu dengan positif. Jadi apapun yang terjadi ya itu, kalau kita gagal ya itu pembelajaran. Kalau kita berhasil itu pun pembelajaran gitu. Untuk keep us grounded, bukan menjadi sombong atau justru runtuh gitu ya. Kita nggak mau mencoba lagi gitu. Makanya mungkin itu kesamaan kita juga dari Lotus yang kecil itu. It's about surviving and juga is struggling at the same time, karena ya kehidupan kan selalu gitu ya, kita struggle every day and yet we have to survive every day gitu. Jadi Lotus itu sebagai pengingat, Lotus itu sebagai suatu penyemangat juga bahwa hidup itu akan indah seperti Lotus asal kita mau menjalani proses dari struggling dan surviving itu. Kalau itu ya, kalau saya belajar juga dari Winnie. Dan untuk kamu Ucap Women, semoga obrolan ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan insight tentunya untuk kita semua yang mau memulai sesuatu yang baru atau siap berproses, bahwa proses itu adalah bagian dari kehidupan, bukan sesuatu aduh nih aku lagi digojlok atau aku lagi mengalami sesuatu yang gak enak. It's a blessing, karena itu adalah kita akhirnya naik kelas gitu ya, kita naik tingkat untuk persoalan yang lebih sulit dan itu membuat kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, kemudian lebih sabar. Dan tadi yang Winnie berkali-kali katakan adalah legowo ya, let it go. Jadi do our best and ya udah serahkan pada Tuhan atau semesta, karena itu akan memberikan kita yang terbaik gitu. Jadi thank you untuk waktunya Win, semoga sukses ke depannya untuk Kamalika Prince dan untuk dirimu, keluargamu. Dan untuk kamu Ucap Women, semoga pembicaraan kita hari ini bisa memberikan insight, ide dan juga semangat untuk kita selalu berproses dalam kehidupan kita. Struggling dan surviving adalah bagian dari kehidupan yang memang kita lalui dengan penuh bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ucap Up Close and Personal with Wulan Maharani. Jadilah dirimu, suarakan mimpimu, pancarkan indahmu, mulai dari diri sendiri dan mulai dari hari ini. Sampai jumpa.